Rasulillah wa ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbicara tentang anak, maka kita berbicara tentang anak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang lebih berharga dari segala hal yang kita miliki. Meskipun dalam prakteknya kita itu menyepelekan anak kita, walaupun teorinya kita anggap anak lebih berharga dari rumah, anak lebih berharga dari kendaraan, bahkan dari segala harta yang kita simpan di brankas rumah kita. Namun berapa banyak orang itu tidak rela menitipkan hartanya kepada orang lain, tapi anak sembarang saja dititipkan. Padahal kita tahu sesuatu yang berharga itu tentu akan lebih kita jaga dari orang lain, kan? Berapa banyak orang, anaknya itu dititipkan ke pembantu, dititipkan ke penjaga atau bahkan ke tetangga yang kadang tidak urus dengan yang seharusnya, hadirin. Karena pembantu, Masya Allah, orang tuanya pendidikannya S3, S2. Bahkan anaknya kemudian pengasuhan dan pendidikannya diserahkan kepada pembantu yang kadang tidak sekolah. Ini mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh punya pembantu dan tidak boleh ada pengasuh anak. Tapi paling tidak kita harus berhati-hati dalam menyerahkan pengasuhan anak-anak kita. Loh kita, Pak, harta berharga kita, anak kita titipkan sembarangan. HP kita loh hadirin, HP tertinggal, itu dipegang orang lain aja kita nggak mau, kan? Nyaris nggak ada orang begitu HP-nya tertinggal, dia ngomong ke pembantunya, nggak apa-apa Bi, nanti buka aja tuh HP, kalau ada yang nelpon diangkat, WA dibuka. Oh nggak mungkin, Mbak. Ya, kita akan balik, kita ambil tuh HP. Jangankan pembantu, HP dipegang istri aja langsung keringat dingin kita, kan? Maka hadirin dimuliakan Allah, berbicara tentang anak, jemaah, cara pandang seseorang terhadap anak ini akan sangat mempengaruhi. Ya, logika sederhananya begini hadirin, kita itu hanya akan menghargai sesuatu dan memperlakukan sesuatu dengan kadar sesuatu tersebut. Kita lagi sholat, hadirin, lagi sholat berjamaah, biasa saja kanan kiri kita ada orang, tapi kemudian ada yang bisik ke telinga kita, Pak, sebelah Anda itu Jenderal Bintang 4 sedang mampir sholat di Islamic Center, beliau dari Jakarta. Kita lihat Pak, bajunya hijau, ada 4 bintang di pundaknya, di belakangnya ada loreng-loreng itu. Gimana kira-kira sikap kita? Oh, kita akan lebih berbeda, Pak. Mungkin kita salaman, minta foto dan lain sebagainya. Kita punya 2 kendaraan. Satu kendaraan pickup yang kita beli, sudah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Karena keluaran 1980-an tuh pickup. Bentuknya aja sudah nggak jelas. Ini mobil kah Argo gitu kan? Karena sudah nggak karu-karuan. Yang kedua kita punya mobil satu lagi, Range Rover keluaran terbaru. Nah, sedangkan kita hanya punya garasi 1, hadirin. Saya mau nanya, tuh yang ditaruh di garasi si pickup atau Range Rovernya? Yang nggak punya Range Rover nggak usah jawab ya, diam aja. Saya yakin hadirin dimuliakan Allah, itu pickup parkir aja di pinggir jalan, ntar tabrak orang, alah biar aja lah. Ya. Adapun mobil mewah kita parkir di garasi, kita pasang CCTV, begitu ada anak tetangga pegang ranting mainan di situ, kira-kira kita gimana? Usir. Nak, jauh. Gores mobil mahal nanti ini. Hadirin dimuliakan Allah, begitulah seharusnya kita memani anak-anak kaum muslimin. Maka bahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membagi menjadi 5 poin utama, jemaah. Saya nggak tahu bisa selesai atau tidak, tapi yang pasti tidak bisa selesai. Semoga nanti bisa dilanjutkan dengan ustadz-ustadz yang lain lagi. Yang pertama hadirin, bagaimana kedudukan anak di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita mau bicara berbusa-busa, kalau kita tidak merujuk kepada Nabi, hasilnya pasti zong. Karena teladan kita dalam segala hal, termasuk memperlakukan anak di masjid, panduan dan acuan kita adalah anak-anak di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak anak-anak di masjid di masa Nabi? Dan bagaimana Rasul memperlakukan anak-anak tersebut? Yang kedua, pokok bahasan kita adalah bagaimana pendapat ulama madhab dalam memaknai hadis-hadis tersebut. Ini juga penting hadirin. Kadang banyak pihak tahu dalil, tetapi salah dalam memaknai dalil karena sok dalil, Pak. Taunya dalil seseorang atau tahunya seseorang atas dalil tidak menjamin menggunakan dalil itu dengan baik dan benar. Nggak menjamin, Pak. Apa dikira kalau kita nyampaikan ayat, ini hadis, kemudian begitu maksud ayat dan hadis? Maka kita perlu menggunakan ilmunya ulama
untuk membaca dalil. Yang ketiga bahasan kita adalah, kalau kita sudah tahu hukumnya, ulama mazhab berpendapat begini begitu, bagaimana teknis kekinian? Karena tentunya apa yang difatwakan oleh para ulama itu perlu kita terjemahkan dengan langkah praktis yang bisa kita ambil hari ini. Mungkin kurang lebih samalah dengan apa yang difatwakan, tapi kan zaman kita berbeda. Ya, di zaman dahulu mungkin masjid-masjid itu tidak berkarpet. Nah, sekarang sudah berkarpet. Dulu tidak ada pengeras suara, sekarang ada pengeras suara. Dahulu begini begitu. Nah, ini perlu kita sesuaikan dengan teknis hari ini. Dan yang keempat, jemaah dimuliakan Allah, bahasan kita adalah bagaimana tanggung jawab pelaksanaan tersebut. Siapa yang punya wewenang dan tanggung jawab dalam mengurus anak-anak itu? Apakah orang tua saja, takmir masjid saja, jemaah saja, atau bagaimana? Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya mengarahkan anak-anak itu, hadirin, menjadi penerus-penerus sujud kita. Karena jemaah dimuliakan Allah, melihat anak di masjid itu jangan dilihat sebagai si pengganggu. Ini yang bikin ribut di masjid ini. Ini yang bakal bikin nggak khusyuk kita sholat. Jangan melihatnya begitu, hadirin. Kita harus melihat mereka sebagai aset, pelanjut sujud kita. Mereka akan meneruskan mengurus rumahnya Allah ini. Bahkan yang lebih jauh, mereka yang kita harapkan bisa meneruskan perjuangan kita, bahkan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapaknya hari ini, semoga bisa dilakukan oleh anak-anak itu nanti. Membebaskan Al-Aqsa, mengembalikan umat ini kepada kejayaannya kembali. Ini kan yang tidak bisa kita lakukan, hadirin. Dan bagaimana mungkin kita punya harapan itu kalau masa kecil mereka yang terekam adalah kebengisan dan kekasaran orang-orang yang ada di masjid. Jujur hadirin dimulakan Allah, saya dulu dan kita semua itu terbiasa kan dengan masjid. Kita tidur di masjid, ya, sampai pulang nanti pagi, berangkat ngaji tidur di masjid, dan seterusnya hadirin dimulakan Allah. Padahal masjid di masa itu 1-2 yang masih punya kipas, bahkan tidak berkarpet. Tapi kenapa kita nyaman di masjid? Karena kenyamanan tidak selalu bicara fasilitas. Sekarang hadirin dimulakan Allah, masjid-masjid mewah, megah, fasilitas full, tapi nyaris kita susah mencari anak yang kerasan di masjid. Yang kita dapati justru apa? Orang-orang tua yang nyandar-nyandar di tembok, di dinding, yang sudah sangat letih-letih itu. Kemana anak-anak kita di masjid? Maka berbicara tentang anak di masjid, kita berbicara tentang masa depan generasi yang akan membangkitkan kembali Islam. Baik hadirin dimulakan Allah, kita masuk poin yang pertama. Kita menyorot dulu bagaimana anak-anak di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat yang menghadirkan kepada kita bahwa anak-anak kaum muslimin itu hadir di masjid-masjid, termasuk di Masjid Nabawi. Kita baca sebagiannya, tidak semuanya, sebagai sampel saja. Misalnya sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya membawa cucunya ke masjid, tetapi bahkan beliau berinteraksi dan berkaitan dengan cucunya tersebut saat beribadah di dalam masjid. Contohnya misalnya dalam sebuah hadis diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hamilun Umamah binta Zainab. Rasul pernah salat itu sambil menggendong cucu beliau yang bernama Umamah, putri daripada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di hadis tersebut, ida sajada wada'aha wa ida qama hamalaha. Dan Rasul itu kalau beliau sujud, maka beliau letakkan cucunya tersebut. Dan nanti kalau beliau berdiri, beliau kemudian gendong lagi cucunya tersebut. Subhanallah hadirin. Di riwayat ini justru kita dapati cucunya itu bukan cuma dibawa ke masjid, bahkan digendong saat Rasulullah mengerjakan salat di dalam masjid tersebut. Dan ini perlu bahasan fikih hadirin. Bagaimana cara menggendong anak ketika salat? Bagaimana kalau misalnya dia mengandung najis atau tidak mengandung najis, ya. Ini bukan dalil berarti besok-besok begitu sholat semuanya bawa anak, gendong-gendong anak gitu kan. Enggak begitu jemaah. Artinya di sini menjadi fikih kebolehan untuk sesekali membawa anak, dan kalau anak itu khawatir mengganggu orang lain, orang tua itu yang pihak yang paling bertanggung jawab.
Kalau perlu digendong, digendong. Kalau itu menjadi solusi terakhir gitu kan. Di sini juga hikmah kenapa dalam Islam jemaah ibu-ibu itu sholat terbaiknya bukan di masjid misalnya. Di mana? Di rumah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masjida wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita sholat ke masjid meskipun rumah mereka lebih baik daripada sholat di masjid. Nah, begitu saya kemarin bahas fikih ini, ada ibu-ibu yang nanya begini, Ustadz, ya kita tahu Ustadz, sholat di masjid itu tidak dilarang, sholat di rumah lebih baik. Tapi Ustadz, kalau begitu ukurannya, ngapain kami ke masjid? Ngapain kami ke masjid? Effortnya lebih banyak, lebih capek, apalagi Islamic Center ini kan, naik tangga, duduk, mana ustadznya kadang sholatnya lama, zikir lagi, dengerin ceramah dan sebagainya. Kalau di rumah kan enak, cukup baca trio kul-kul selesai, nggak sampai 3 menit selesai sholat kan gitu kan. Pahalanya lebih besar, ngapain ke masjid? Hadirin dimuliakan Allah, ada sebagian pihak itu kalau berpikir suka hitam putih. Kalau enggak putih ya hitam, kalau enggak hitam ya putih. Hadirin, bukan begitu cara melihatnya. Iya, mungkin kalau sholat di rumah pahalanya lebih besar di kotak ini. Tetapi kita ke masjid kan banyak hal kaitannya hadirin. Kita ke masjid, kita bisa mendengarkan taklim, apalagi di Islamic Center full kajian. Tahukah kita hadirin, satu bab duduk menyimak ilmu agama lebih besar pahalanya daripada berapa? Kata Imam Syafi'i, sholat 1000 rakaat. Jadi kita duduk di sini, kita sudah berapa bab ini? Yang saya sampaikan, saya sudah hampir mendekati 2 bab. Satu bab lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dan saya jamin wajah-wajah yang di hadapan saya ini tidak ada yang pernah sholat semalam 1000 rakaat. Atau saya salah? Silakan maju. Oh, jangan 1000 rakaat hadirin. Yang 20 rakaat udah banyak diskon 50%. Enggak, saya enggak mengatakan yang 8 rakaat salah. Tapi banyak Pak. Yang 20, pengen cepat, pengen ringkas, udah diskon gitu kan. Wong saya pengalaman masalahnya. Saya biasanya Ustaz kalau disuruh kultum itu diminta ngimami sekalian. Oke, saya ngimami ala santai, ala beri pesantren. Saya tanya, di sini berapa rakaat Bapak Ibu sekalian? 20 Ustaz. Oke, 20. Saya gaspol ya. Begitu dapat 8 saya tanya ke belakang, gimana? 8 atau 20? 8 aja Ustaz. Karena mereka berpikir kalau sampai 20 selesainya sahur ini nanti. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya suka heran kalau ada pengajian, Mbak, ada orang baca Quran. Saya kemarin saya tegur, Bapak kalau mau baca Quran pulang aja daripada di sini. Ternyata orang Samarinda nggak bisa ditegur, Mbak. Habis itu saya diajak debat gitu. Ya kita kan kasihan ada orang capek ibadah tapi ternyata tidak worth it gitu kan. Pahalanya lebih kecil. Duduk di majelis ilmu itu hadirin dimulakan Allah, pahalanya jauh lebih besar. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan tidak ada ibadah dalam Islam yang lebih utama setelah melaksanakan kewajiban agama, sholat, puasa, haji, kecuali duduk di majelis ilmu. Terus kita sudah duduk, dihadirkan oleh Allah di masjid, nggak nyimak ceramah, itu aneh bin ajaib, Pak. Itu aneh bin ajaib. Ya, kalau orang nyari pahala harusnya dia paham itu. Baik, ibu-ibu yang ke masjid, dia dapat pahala mendengarkan taklim, sholat berapa ribu rakaat sudah itu kan. Belum lagi bersilaturahim dengan teman ketemu. Belum lagi langkah-langkah kakinya kalau niatnya kebaikan akan dapat kebaikan. Bahkan nanti kalau bertetangga tahu, oh tetangga saya sakit, menjenguk dan lain sebagainya. Dan bahkan ibu-ibu itu biasanya jemaah begitu ke masjid bersih-bersih masjid, ya kan? Masjid itu kalau ada ibu-ibu biasanya lebih kinclong gitu dibanding kalau ibu-ibunya yang jarang ke masjid. Intinya nggak sesederhana itu memaknai. Termasuk hadir ke masjid menghidupkan syiar, turut menjaga anak-anak supaya nggak ribut di masjid dan seterusnya. Baik hadirin, ini baru hadis pertama ya, bahwa ternyata Rasul pernah menggendong cucunya dalam sholat. Riwayat yang lain jemaah dimuliakan Allah, ini riwayat daripada Shaddad bin Al-Had. Beliau mengatakan, kami pernah sholat dengan Rasul SAW, tiba-tiba beliau sujud dengan sangat lama. Sujudnya Nabi itu lama sekali. Kemudian farafa'tu, dan aku kemudian mengangkat kepalaku, fa'angduru fa'alaihi sibyu, dan ketika aku itu bangkit, aku lihat Rasulullah itu di atasnya ada anak-anak lagi nunggangin beliau. Faraja'tu sujudi, maka aku pun balik sujud lagi. Ini agak lucu juga Pak ya.
sujud gitu, imamnya kelamaan, dia lihatnya ada apa yang terjadi gitu. Begitu dia lihat fenomena penampakan anak naik punggung Rasulullah, dia sujud lagi gitu. Dan manakala sudah selesai sholat, ingat yang tahu cuma sahabat Syaddad tadi. Sahabat yang lain nggak tahu hadirin. Mereka pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda tadi itu sholat sujudnya sangat lama. Ada apa wahai Rasulullah? Bahkan dalam kalimatnya mereka mengatakan begini kan, fadhananna qad hadasa amrun au yuha ilaik. Kami itu sampai mengira ya Rasul, engkau terjadi apa-apa. Apa maksudnya terjadi apa-apa, Pak? Ya, siapa tahu Rasul meninggal lagi sujud gitu, atau engkau sedang mendapatkan wahyu. Maka Rasul menjawab, fakullu dzalika lam yakun. Yang seperti itu dugaan kalian enggak. Aku enggak dapat wahyu, aku juga baik-baik saja, ya. Walakin ibni irtahalni. Tetapi aku tadi ketika sujud tiba-tiba cucuku datang dan menaikiku. Fakarihtu, lihat kalimat Rasulullah, Pak. Fakarihtu an uajjiluhu hatta yakdiya hajatahu. Dan aku enggak mau terburu-buru. Aku membenci untuk tergesa-gesa sampai dia menunaikan hajatku untukku. Perhatikan Pak, bawa hajat. Hajatnya ngapain si anak itu? Hajatnya mainan di pundaknya, di punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai rela memperpanjang sujudnya supaya cucunya puas dulu lah bahasanya gitu. Lihat hadirin dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasul lagi berkhutbah, tiba-tiba datang Hasan yang kala itu usianya mungkin 4 tahun atau bahkan lebih muda lagi, berjalan tertatih-tatih di dalam masjid. Rasul awalnya tetap berkhutbah, dia pandangin cucunya lagi jalan itu. Tapi lama-lama beliau nggak sabar karena Hasan itu jatuh, bangun, jalan lagi, jatuh, bangun. Beliau turun dari mimbar dan digendong dan dibawa khutbah ke atas mimbar. Sedangkan kita hari ini kadang hadirin khutbah itu terlalu sakral sehingga tidak boleh, terkadang ada satu hal yang kita anggap nggak sesuai dengan SOP. Saya tempo hari ketika khutbah, Pak, kan mic-nya itu ada disediakan khusus gitu, sama ada yang dipakai oleh Bilal. Mati ini, padahal sudah seketuk-ketuk, tapi nggak dikasih mic sama sekali. Saya kode orang-orang di depan nggak ada yang paham, ya. Saya kedipin mata, dia kedip juga, gitu. Akhirnya saya bilangin, Ustaz, mic-nya saya pakai untuk khutbah. Biasa saja, Pak. Begitu saya selesai khutbah, selesai sholat, ngimami, ada jemaah nanya, Ustaz, memang boleh sambil khutbah ngomong kayak gitu? Saya bilangin, Rasul pernah ada orang, Pak, lagi masuk masjid, lagi khutbah, diingatkan untuk ngapain? Karena dia langsung duduk tahiyatul masjid. Rasul lagi berkhutbah, tiba-tiba ada orang yang instruksi, bayangin tuh, request doa. Ya Rasulullah, di tempat kami sedang kekeringan, doakan agar kami diberikan keberkahan hujan. Rasul langsung berdoa. Kebayang, Mbak, orang lagi khutbah di Islamic Center, tiba-tiba ada jemaah yang request doa. Tat, mumpung Ramadan, Tat, doain dapat jodoh yang solehah gitu kan. Kira-kira gimana kalau nggak heboh? Biasa aja gitu kan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan ketika khutbah beliau kemudian turun dari mimbar menggendong cucunya. Dan masih banyak riwayat yang lain jemaah. Mungkin pada kepikiran begini, itu kan cucunya Nabi, Ustadz. Terus gimana dengan cucu-cucu lain, anak-anak lain di masjid? Banyak riwayatnya, Pak. Oke, kita tunjukkan. Maksud kita menunjukkan riwayat Nabi tadi itu sebagai puncak keteladanan. Tapi kalau pengen riwayat anak-anak lain, baik, kita tunjukkan. Pernah Rasul SAW sholat dan beliau mengatakan, aku hendak memperpanjang sholatku. Jadi Nabi rencana mau baca surah yang agak panjang. Tiba-tiba hadirin ada anak nangis, anak kecil nangis. Terdengar Rasul sampai di depan shaf itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW? Biar aja, kan punya ibu kan gitu kan. Mungkin seperti itu, atau Rasul batalin sholat gitu, tolong itu yang anaknya nangis, usir. Nggak begitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, fa atajawwazu fis sholati karahiyata an asyqa ala ummi. Maka aku pun memilih untuk mempercepat sholatku karena aku nggak mau bikin ibunya susah. Yang dipertimbangkan hatinya oleh Nabi siapa? Ibu orang yang anak yang nangis tersebut. Kebayang bagaimana perasaan ibu itu lagi sholat, anaknya nangis gitu kan, dan Rasul misalnya baca yang panjang. Padahal kan kalau bicara pilihan, ibu itu bisa saja dia batalkan sholatnya dan kemudian digendong anaknya. Tapi Rasul memilih pilihan yang win-win solution, bahasanya jemaah dimuliakan Allah. Baik, riwayatnya kita cukupi. Sekarang kita pindah ke fikih. Bagaimana cara pandang para ulama dalam menilai anak-anak ke masjid, hadirin?
Ulama mazhab nyaris sepakat bahwa anak itu dibagi menjadi dua, anak yang belum tamyiz ya dengan anak yang sudah tamyiz. Tamyiz itu usia 5 tahun lah Pak. Walaupun tamyiz itu intinya ya anak itu sudah bisa diberitahu, sudah bisa dinasihati. Ya, kalau mau pergi ke masjid, orang tua sudah bisa pesan begini. Nah, kamu akan bertamu ke tamu yang agung. Kamu bertamu ke tetangga saja nggak boleh seenaknya naik sofa loncat sana loncat sini. Itu rumahnya orang nak. Lalu bagaimana dengan rumahnya Allah? Maka yang sopan nak ya, jaga adab di masjid. Nah itu hadirin. Poinnya mereka sudah bisa dinasihati. Masalahnya hadirin, berapa banyak orang tua yang menasihati anaknya yang mau pergi ke masjid? Bahkan kadang orang tuanya nggak ikut, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya di rumah, bahkan nggak sholat. Makanya sering saya dapati, Pak, anak-anak yang kadang bikin gaduh di masjid, itu orang tuanya nggak hadir masalahnya. Kan betul Pak ya? Coba kalau orang tuanya hadir, pasti akan membimbing. Masjid juga kemudian sikapnya terbagi menjadi dua sikap ekstrim. Ada yang madhabnya terlalu galak ke anak-anak. Begitu anak-anak ribut langsung diusir, keluar, main di luar. Wah, anak-anak diusir Pak. Udah ke tempat PS nanti kan. Jadi ada madhab yang cenderung kasar ke anak-anak. Ini namanya madhab ngusiri. Sebaliknya ada takmir atau DKM masjid yang udahlah anak-anak namanya anak-anak biarin aja main. Lagian kalau ditegur juga nggak digubris. Agak dikerasin, dikasarin, dijewer, bapaknya datang, ibunya datang Mbak Centong, ya, nggak terima anaknya dijewer sama Pak Ustadz, gitu. Udah dibiarin akhirnya. Akhirnya kalau yang pertama tadi madhab biari, ini madhab ngusiri. Oh, apa? Tadi madhab ngusiri, ini madhab biari. Dua-duanya ekstrim, Pak. Nggak boleh seperti itu. Dibiarkan nggak boleh, dikasarin juga nggak benar. Dan itu ada tuntunannya dalam syariat. Ya, baik kita lihat dulu pendapat madhab, Pak. Mazhab mengatakan kalau anak itu belum tamyiz, hukumnya makruh dibawa ke masjid. Jadi bawa anak usia 3 tahun, 2 tahun, itu sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan agar terjaganya masjid dari najis. Karena anak usia itu bahkan ketika dia pipis, dia tidak diketahui. Apalagi di masa itu kan belum ada pampers dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tadi tangisan anak, kemudian jeritan mereka ini tentu mereka belum bisa dididik, Pak. Belum bisa diajarin kan untuk sholat usia 3 tahun, 4 tahun itu. Kalau toh diajari di rumah, ya. Sehingga makruh hukumnya. Tapi kata para ulama, jika itu bisa diantisipasi, ya artinya anak itu najisnya bisa dijaga, tidak terlalu riuh. Ya, kebayang kalau jemaah masjid Islamik ini ada misalnya 50 orang, bawa anak gitu separuh 25 aja gitu kan yang usia 3 tahun. Udah langsung jadi playgroup di sini kan. Itu hikmahnya hadirin. Tapi kalau bisa dikondisikan nggak jadi masalah. Sedangkan anak yang di atas 5 tahun tidak ada kemakruhan, bahkan disunnahkan. Bagus kalau anak itu bisa bahkan Al-Imam Abu Walid Al-Baji dalam kitab beliau Al-Muntaqa mengatakan anak 5 tahun itu tidak lagi dilarang untuk dibawa ke masjid. Karena mereka sudah mengerti adab-adab di masjid. Saya baca perkataan beliau itu jadi merenung, Pak. Anak di masa itu 5 tahunan, 6 tahun, 7 tahun lah, itu sudah ngerti adab di masjid. Itu kan berarti hanya terjadi kalau orang tuanya tiap hari nasihati. Nak, kita mau ke masjid nak ya, main boleh tapi tolong dikondisikan, kalau sudah waktunya sholat jangan ribut dan sebagainya. Tiap hari diulang-ulang, Pak. Dan jemaah dimuliakan Allah, jangan meremehkan nasihat seperti ini. Kadang kita itu anak kecil dinasihati nggak mau dengar. Siapa bilang, Pak? Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan pengingat, karena pengingat itu pasti bermanfaat untuk orang beriman. Dan anak kecil itu fitrah, mereka masih bersih. Kita aja yang kadang nggak sabaran dalam berikan nasihat. Saya pernah sholat, Pak, di satu masjid ramenya minta ampun, loncat sana loncat sini, sambil sholat itu udah nggak karu-karuan. Begitu salam, biasanya anak-anak kita belum selesai dia sudah lari. Nah, entah bagaimana saya punya kesempatan saat itu. Begitu saya salam, dia belum pergi, saya pegang tangannya dua-duanya kanan kiri. Duduk, nak, duduk. Pucat mereka. Saya bilang nggak usah takut. Ya, saya kasih sesuatu mereka. Saya mau ngobrol aja. Kamu tinggal di mana kok? Nak, kok rajin sholat? Gitu. Saya aja ngobrol biasa. Oh gitu. Saya aja yang kira-kira dia sudah tenang, sudah enak. Kemudian saya nasihat begini. Nah, lain kali kalau ke masjid jangan mainan ya. Ini rumahnya Allah. Kamu kan punya waktu bermain lebih banyak. Di luar juga bisa bermain. Di sini sholat yang benar ya. Saya ingat, Pak, itu nggak sampai 2 menit. Ya, 2 menit lah, lebih dikit dengan saya ngobrol di Muqaddimah. Nasihat saya singkat sekali.
Tahu jemaah, saya sholat di masjid itu sampai beberapa hari, 2 anak yang saya pegang tangannya itu tertib sholatnya. Lalu bagaimana kalau kita nasihati setiap hari? Sehari 5 kali. Yang menasihati bukan cuma ustadznya, tapi jemaahnya, tapi juga orang tuanya. Saya yakin nggak akan ada keributan, hadirin. Masalahnya orang tuanya meninggalkan tanggung jawabnya, kita jemaah juga cuek bebek dengan mereka. Akhirnya anak-anak yang menjadi harta paling berharga kaum muslimin itu pun tersia-siakan. Baik hadirin dimuliakan Allah, saya lanjut sedikit dulu sebelum tanya jawab. Waktu syuruk masih 8 menit lagi. Baik jemaah, berarti anak-anak ini mereka tidak dilarang untuk ke masjid, yang penting sudah mengerti adab masjid. Masalahnya anak-anak kita mereka tidak terajarkan tentang adab-adab di masjid dengan baik, Pak. Ya. Usia berapa coba sekarang, Pak? Anak ngerti, kalau misalnya ini, anak-anak jangan dibawa ke masjid kecuali setelah mengerti adab di masjid. Masalahnya nggak diajarin. Mau sampai kapan mereka nggak ke masjid kalau begitu? Ya. Saya pernah sholat di Bontang. Begitu masuk ke masjid, ramenya kayak pasar. Yang sholat anak-anak sekolah. Itu mainan, lagi sholat mainan. Padahal ustadznya udah ada berapa biji berdiri, jagain. Tapi tahu sendiri ustadz hari ini hadirin nggak punya kemerdekaan, di bawah tekanan kan. Apalagi kalau kerja sama yayasan ini, nggak berani, apalagi jewer anaknya orang, bisa diputus kontraknya dia kan. Udah dibiarin, dia liatin aja tuh anak mainan. Saya begitu masuk sholat, di situ ada permainan anak lagi sholat, circle injak-injakan kaki. Lagi sholat injak-injakan kaki. Dia injak teman sebelahnya, balas injak lagi. Dilala saya masuk, begitu saya masuk, keinjak kaki saya, Pak. Dia injak ceklek gitu kan. Sakitnya ya Allah. Habis nginjak dia lihat, kok ada jenggotnya. Dikira temannya kali tadinya kan. Ternyata Pak Ustadz itu. Sambil sholat dia hijrah itu, loncat-loncat gitu ke depan sholat, pindah Untung saya jadi ustadz, kalau enggak saya balas injak anak itu kan. Lihat hadirin dimuliakan Allah, anak kita akhirnya tidak terajarkan, tidak mengetahui adab karena kita meninggalkan tanggung jawab mengajarkan adab tersebut. Baik, saya langsung loncat dulu jemaah. Lalu bagaimana cara mengambil tanggung jawabnya hadirin dimuliakan Allah? Setelah orang tua menyampaikan nasihat dan pengingat, melaksanakan perintah Nabi, muru auladakum bisolah idza balagha sab'ah wadribu alaina idza balagha 'ashara. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah usia 7 tahun dan pukul mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah usia 10 tahun. Ini kadang ada orang tua nggak bijak, Pak, atau ada orang yang sok bijak mengatakan, hadis Nabi ini kasar betul, anak kok dipukul. Padahal pemukulan itu hadirin kata idrib tidak harus pukul fisik, itu dengan dihukum intinya. Bahkan hadis ini menunjukkan bagaimana Islam memperlakukan anak. Sebelum dihukum, orang tua itu hadirin tidak boleh menghukum anaknya yang tidak sholat kalau belum usia 10 tahun. Nyuruh anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun hanya boleh dengan rangsangan, nggak boleh dengan marah. Nah, sholat nak, kalau rajin nanti papa kasih hadiah, jalan-jalan ke Perancis. Nah gitu. Dia nggak sholat. Kok males nak, yang rajin ya, entar bapak ajak ke Kutub Utara. Gitu hadirin. Tapi kalau usia 10 tahun tetap nggak mau sholat, kita boleh tegas. Kan poinnya begitu. Tapi lihat kata para ulama, Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, anak yang dididik sholat sejak usia 7 tahun, apalagi usia kayak adik-adik kita ini, ada yang usia 6 tahun, itu hadirin nggak akan mungkin meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Kenapa? Orang tuanya mendakwahi dia sehari 5 kali. Kalau selama 4 tahun itu berarti 5.000 dakwah hadirin. 5.000 kali diingatkan, nggak mungkin anak itu akan meninggalkan sholat. Yang jadi masalah orang tua hari ini, anaknya dibiarin, begitu dia tahu kalau anak harus sholat, dia ingat kan, akhirnya dia liatin anaknya, nggak ada yang 7 tahun lagi, udah SMP, SMA, akhirnya dia sekarang ingatkan pakai balok ulin, sholat nggak tak gebuk ini. Dia sudah meninggalkan dakwah 5.000 kali, baru kemudian main tangan gitu ya. Nah, takmir itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harus mulai berpikir kreatif, Pak. Ya, saya kemarin di salah satu masjid di Jakarta nyampaikan mereka, Ustadz kita itu punya Ustadz pembinaan khusus seperti yang Ustadz sampaikan, divisi khusus anak-anak. Harus gitu, Pak, departemen anak-anak yang khusus menangani departemen khusus menangani anak-anak. Tapi Ustadz kami nggak jalan program itu. Saya bilangin, bisanya orang-orang cerdas seperti antum nggak bisa nangani anak-anak. Kalau gagal nangani ibu-ibu wajar, Pak. Pengajian ibu-ibu bubar. Bapak-bapak apalagi paling susah diajak ngaji kan? Ya, paling susah. Anak-anak itu, ya Allah hadirin, nggak butuh solusi sulit-sulit.
Buat pengajian, umumkan, sebarkan, sediakan soket 5 biji kalau perlu, isi es krim kalau perlu 10 jenis. Bebas nah, ambil sepuasnya ya. Entar kalau pulang yang duduk paling depan hadiah tas. Kira-kira lancar nggak pengajian itu? Lancar, Pak. Kita ini masalahnya pelit ke anak-anak. Kenapa tidak seperti Islamik, sudah disediakan tempat main di belakang Ustaz ya? Cuma nanti ditambah Ustaz odong-odong itu. Kalau perlu ayunan sekalian. Itu keren jemaah. Perlu buat lebih indah lagi supaya anak-anak kerasan ke masjid. Ya, bahkan saya kasih ide, Pak, gantung sepeda kalau perlu. Sepeda barang 15 biji gitu, umumkan ke orang tua bahwa anak-anak yang rajin tarawih di Masjid Islamik nanti itu sepeda untuk mereka. Saya langsung ikut tarawih di sini saya nanti, anak-anak saya semuanya. Kan gitu hadirin dimulakan Allah. Baik, masih tersisa beberapa waktu dan insyaallah nanti sambil kita bahas berseri setelah Ramadan di kajian Sirah Nabawiyah terkait fikih anak ini, karena ini adalah hal yang tidak boleh kita abaikan. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Allah alam bisawab. Oke, baik, jazakallah Ustaz Salim Thorik. Silakan para jamaah yang mau bertanya terkait tema kita, silakan dapat mengacungkan tangannya. Oke, ada satu. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kalau anak yang masih pakai pempes itu gimana hukumnya Ustaz? Nah terus apakah kalau dibawa sholat dimasukkan ke dalam saf sholat itu memutuskan saf sholat itu? Nah itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita rangkum dulu Ustaz. Nanya kedua selanjutnya ada? Oke, ada, silakan. Anak pakai pempes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat pertanyaannya silakan. Terima kasih kesempatannya. Yang saya tanyakan adalah tempat duduk atau bukan tempat duduk, tempat sholat untuk anak-anak Ustaz. Jadi kadang-kadang kan ada anak-anak itu ditaruh di samping atau di belakang. Nah ini ada satu kasus imam di suatu musola itu bacaannya kurang bagus gitu. Kemudian ada anak tapi yang sudah memayis, kira-kira umur 9 tahun Ustaz, 9 tahun. Kemudian dia sudah hafalannya sudah banyak dan sebagainya. Kalau dia misalnya ditempatkan di agak dekat dengan imam itu, misalnya ada salah, dia mengingatkan bagaimana? Terima kasih. Insyaallah. Ya, silakan Ustaz, dua pertanyaan. Yang pertama hadirin dimuliakan Allah, memang di fikih itu ada bahasan tentang larangan memutus shaf. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya, maksudnya akan memberikan rahmatnya. Dan siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya. Makanya dalam makna Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini mengatakan hadirin, termasuk memutuskan shaf itu sengaja seseorang yang membuat jarak tambahan menjauh gitu kan, sehingga ada renggang di situ, dan atau meletakkan sesuatu itu menjadi penghalang shaf. Misalnya ada orang naruh tas atau benda-benda bukan ditaruh di tengah atau di mana gitu, tapi ditaruh di sampingnya sehingga kemudian membuat jarak. Termasuk yang memutus shaf itu adalah anak-anak yang belum sah untuk sholat. Ingat ya, anak-anak yang belum sah untuk sholat. Jadi kalau dia sudah sah, dia sholatnya memang sudah benar, dia sudah bersuci, tidak dianggap memutus shaf. Nah, bagaimana Ustaz kalau anak ini memang masih memutus shaf, misalnya dia pakai pampers atau mungkin dia belum bisa bersuci dan sebagainya. Dia dianggap memutus shaf. Tapi bukan Islam kalau tidak ada solusi, jemaah dimuliakan Allah. Tahukah kita, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang selanjutnya tadi, anak itu posisi shafnya di mana? Jemaah dimuliakan Allah, kalau secara posisi aturan sholat itu, shaf yang paling depan adalah bapak-bapak, kemudian disusul oleh anak-anak, kemudian di belakang ibu-ibu. Tapi ingat, ini bukan baku Pak, karena nanti kita tahu di masa Umar bin Khattab anak-anak ditaruh di samping. Makanya ini perlu kita bahas lagi nih, anak-anak ditaruh di samping, bukan di belakang. Kenapa begitu? Ada bahasanya khusus. Tapi ini format yang baku, format yang defaultnya begini. Ini bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu. Tapi lihat dalam fikih Syafi'i ada bahasan begini, kalau ada anak-anak sholat, dia duduk di shaf depan, dia tidak boleh dimundurkan hanya gara-gara dia anak-anak.
Nggak boleh Pak. Ini saya sering dapati di masjid-masjid, begitu anak-anak di depan, padahal anaknya nggak mainan. Anak di sholat beneran, rajin sholat, disuruh mundur gara-gara anak-anak. Itu dalam fikih Syafi'i makruh, Pak, dibenci. Dan itu termasuk yang dilarang dengan keras sebenarnya. Karena dia punya hak duduk di depan, karena dia datang lebih awal. Kata para ulama, shaf awal adalah tempat bagi yang datang lebih awal. Anda datang belakangan walaupun jenderal, Anda duduk di belakang. Ya. Ini perlu dicatat juga. Jadi walaupun anak itu di belakang, kalau dia tidak mainan dan sudah datang lebih awal, dia berhak di shaf yang dia tempati. Lihat bagaimana Islam itu hadirin, nggak kaku gitu. Nah, terus bagaimana anak-anak kecil ini? Al-Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar mengatakan apa? As-sibyi yasuddu janahah. Anak-anak yang terlalu kecil, yang mereka ini memutus shaf, diletakkan di sayap-sayap. Apa maksudnya sayap, Pak? Di pinggir-pinggir, ujung-ujung. Yang kira-kira nggak mutus shaf. Jadi kalau kita ini mungkin kalau Islamik agak susah Pak, ditaruh di ujung katanya shafnya sampai sini gitu kan. Tapi di beberapa masjid kan itu banyak sayapnya. Kalau misalnya sampai 10 shaf berarti ada 20 anak yang bisa ditaruh di pinggir. Kenapa ditaruh di pinggir? Karena tidak akan mutus shaf. Jadi mulai sekarang Pak, kita yang punya anak dan anak ini mau kita latih, ya kita harus mengeluarkan effort lebih khusus. Langsung booking paling pinggir. Ya, saya kadang bawa anak-anak saya masih kecil-kecil itu, saya akan pilih paling pinggir. Nanti jemaah, Pak Ustadz di depan, jangan. Karena kalau saya nanti di depan, anak saya di depannya lagi gitu kan. Depannya imam lagi, udah saya di pinggir aja, di sayap-sayap. Jadi mutus shaf Pak ya. Cuma solusinya ditaruh di tempat yang nggak mutus shaf. Bisa juga sebenarnya kalau masih kecil dibaringkan depan kita. Yang terbaik tetap di sayap tadi itu. Kemudian pertanyaan kedua, jemaah tempat salat anak tadi Pak ya. Sudah terjawab. Nah, bagaimana kalau misalnya hadirin anak ini ditaruh di depan untuk betulin imam? Gini hadirin, tempat khusus belakang imam itu memang diatur di fikih, nggak boleh sembarangan. Ya, kenapa? Karena mereka ini yang diatur di format kalau terjadi apa-apa dengan imam, mereka yang menggantikan. Itu ada dalam fikih. Silakan dibuka dalam Fiqhul Islam Adilatuhu, masih di jilid 1 membahas tentang posisi orang-orang yang berada di belakang imam. Ini juga penting Mbak. Ya kadang DKM nggak memperhatikan, orang sembarangan duduk di belakang, akhirnya begitu imamnya batal, bingung siapa yang nanti yang menggantikan. Ya. Tapi kalau posisinya ada di sebelah-sebelah yang tidak pas di belakang imam, maka tidak jadi masalah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Oke, mudah-mudahan terjawab. Silakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada? Pertanyaan terakhir. Oke, mungkin kita cukupkan Ustadz untuk kajian kita pada siang hari ini. Dan insyaallah kami sampaikan kepada para jemaah sekalian untuk kajian Ramadan pada zuhur nanti. Insyaallah juga akan diisi oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik LCMA dalam kajian tentang fikih zakat fitrah. Dan mohon kepada Ustadz Syahrin Thorik dapat menyampaikan kesimpulan singkat dan ditutup dengan bacaan doa. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah, anak kaum muslimin itu adalah aset kita. Maka ketika kita berbicara aset, kita akan siap untuk merawat aset itu. Bahkan biasanya kita akan menerima harga, semakin berharga aset, semakin besar dana, biaya, tenaga yang kita keluarkan untuk merawatnya. Kita punya mobil, kita tahu akan ada biaya perawatan yang tidak sedikit. Semakin mewah mobil itu, semakin besar pajak dan biaya perawatannya. Maka anak sebagai aset kaum muslimin yang nanti akan kita harapkan menjadi penerus perjuangan kita, setiap kita harus siap mengeluarkan tenaga, biaya untuk merawat mereka. Jangan sampai masjid biaya terbesarnya adalah untuk bangunan saja. Harus anak itu menjadi porsi terbesar, dana dialokasikan untuk merawat mereka. Orang tua kalau dia perhatian kepada olahraganya, bahasa Inggrisnya, matematikanya, maka dia harus lebih perhatian tentang sholat anaknya. Demikian juga jemaah, kalau ketika dia hadir ke masjid, hadirin dimuliakan Allah, bukan cuma sekedar dia hadir untuk sholat berjamaah, rukuk dan sujud, tapi dia memperhatikan kanan kirinya, depan belakangnya anak-anak kaum muslimin, yang mereka ini yang nanti akan membersami anaknya dia juga dalam memperjuangkan agama Allah. Sehingga kalau setiap komponen umat, DKM, orang tua, jemaah atau siapapun memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, maka mereka akan insya Allah kembali lagi ke masjid, kerasan di masjid, dan akan menjadi penerus sujud kita kelak
dan kita berharap semoga kebaikan diberikan kepada kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.